Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Perkenalkan, saya Putu Sri Ratna Puspawati, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan Kebidanan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menampilkan hasil telaah jurnal Psikologi Dewasa Awal dalam Masa Kehamilan dengan menggunakan metode PICO. Judul jurnal yang saya telaah ini adalah Metode Hipnosis dalam Mengatasi Perubahan Psikologis Selama Masa Kehamilan. PICO adalah mnemonik yang memudahkan seseorang untuk mencari informasi klinis dalam praktek ilmu kesehatan berbasis bukti ilmiah. PICO sendiri merupakan suatu akronim dari kata-kata berikut. P untuk pasien, population, problem. Kata-kata ini mewakili pasien, populasi, dan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah yang ditulis. I untuk intervention, prognostik, faktor, atau exposure. Kata ini mewakili intervensi, faktor prognostik, atau paparan yang akan diangkat dalam karya ilmiah. C untuk comparison atau intervention, jika ada atau dibutuhkan. Kata ini mewakili perbandingan atau intervensi yang ingin dibandingkan dengan intervensi atau paparan pada karya ilmiah yang akan ditulis. O untuk outcome, yang ingin diukur atau ingin dicapai. Kata ini mewakili target apa yang ingin dicapai dari suatu penelitian, misalnya pengaruh atau perbaikan dari suatu kondisi atau penyakit tertentu. Hasil telaah jurnal dengan metode PICO yang saya dapat yaitu P pada problem. Pada dasarnya, ibu hamil sangat rentan terkena masalah. Masalah ini dapat disebabkan salah satunya oleh adanya perubahan psikologis. Perubahan ini berbentuk perasaan cemas, khawatir, takut tertekan, dan bingung. Perubahan fisik ibu hamil juga bisa mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya, sehingga emosinya tidak stabil. Permasalahan dan gangguan psikologis kehamilan bisa juga terjadi akibat ketidaksiapan ibu hamil, seperti kehamilan pada pasangan muda. Mereka belum mampu menghadapi kehidupan berumah tangga dan mempersiapkan segala kemungkinan hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Kekerasan fisik dan psikis akan berdampak pada psikologis ibu hamil, seperti munculnya ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, dan gangguan makan. Jika perempuan hamil mengalami hal-hal tersebut, potensi takut dan kurang percaya diri akan mengalir kepada darah yang akan dilalui sang janin, sehingga anaknya pun di akhir nanti akan mengalami ketakutan seperti yang dialami ibunya. Intervention yang dilakukan pada jurnal ini adalah dengan hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan salah satu teknik yang efektif digunakan dalam membantu mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi selama kehamilan. Hipnoterapi adalah suatu metode di mana pasien dibimbing untuk melakukan relaksasi, di mana setelah kondisi relaksasi dalam ini tercapai, maka secara alamiah gerbang pikiran bawah sadar seseorang akan terbuka lebar, sehingga yang bersangkutan cenderung lebih mudah untuk menerima sugesti penyembuhan yang diberikan. Pada prinsipnya, hipnosis merupakan salah satu bagian dari Human Mind Control System, yaitu kemampuan di dalam mengontrol alam pikir manusia untuk mengendalikan alam pikir bawah sadar, sehingga mampu mengendalikan alur gelombang otak, yaitu dengan membuka gelombang alfa otak manusia baik sebagai self-hipnosis ataupun diaplikasikan terhadap klien, baik bagi pasien praktisi medis maupun non-medis. Hipnosis yang akhir-akhir ini menjadi tren bermanfaat juga dalam membantu di bidang medis. Keunggulan hipnosis pada masa kehamilan adalah meningkatkan ketenangan diri yang bermanfaat untuk kesehatan pada tubuh ibu dan janin, serta mengurangi rasa cemas, khawatir, emosi,
takut, dan pusing. Hal ini tidak berlaku mutlak pada setiap individu hamil. Akan tetapi, pengaruh kondisi ibu hamil saat itu dan keluhan yang dirasakan dapat diterapkan dengan hipnoterapi. Hipnosis merupakan salah satu metode non-farmakologis yang tidak menggunakan medikasi atau obat-obatan, sehingga menjadikan metode hipnosis lebih diinginkan masyarakat karena mulai menyadari akan mudah rentannya janin terhadap ancaman lingkungan, terutama pada substansi tidak alami atau buatan. Comparison control perbandingan pada jurnal ini. Hipnoterapi menggunakan dua pendekatan psikologi, yaitu pendekatan psikoanalitik dan pendekatan behavioristik. Pendekatan psikoanalitik digunakan untuk memperjelas teori-teori mengenai kecemasan dan kesadaran. Sampel dalam penelitian ini adalah wanita hamil dengan gangguan psikologi dan wanita hamil sehat. Outcome yang diharapkan dari jurnal ini yaitu dengan metode hipnoterapi dapat membantu ibu hamil untuk memperkuat keyakinannya bahwa akan dapat melewati persalinan dengan lancar dan tenang sesuai harapan. Latihan ini membantu ibu hamil dengan relaksasi alami untuk menurunkan ketegangan dan membantu mengatasi kecemasan, mulai dari relaksasi otot dan tubuh. Teknik visualisasi menghadirkan tempat yang nyaman, berkomunikasi dengan anggota tubuh, dan berkomunikasi dengan bayi secara teratur akan membuat kondisi tubuh dan psikologis akan semakin nyaman dan membantu menurunkan rasa nyeri ketika otak telah mencapai gelombang alfa. Hypnobreathing bisa menjadi salah satu hipnoterapi dalam kehamilan untuk berlatih menyadari saat-saat rasa tidak nyaman muncul untuk kemudian menerimanya sebagai bagian dari perjalanan kehamilannya. Menjalani kehamilan sehat dan penuh kesadaran itu akan membuat ibu hamil merasa senang dan siap membuka diri serta menerima seluruh proses yang terjadi selama hamil hingga saat melahirkan dengan ikhlas dan damai. Hypnobirthing terapi memiliki keunggulan dibandingkan metode-metode lain karena tidak membutuhkan banyak peralatan dan biayanya terjangkau. Selain itu, terapi ini banyak memberikan manfaat karena melatih ibu hamil untuk selalu rileks, bersikap tenang, dan menstabilkan emosi. Hasil analisis dengan kasus kebidanan yang pernah saya peroleh saat saya bekerja secara aplikasi yaitu, selama saya bekerja menjadi seorang bidan desa, saya banyak mendapatkan ibu hamil yang mencemaskan tentang kondisi kehamilannya. Masalah yang sering saya dapatkan selama ini adalah ibu hamil pada usia muda, kehamilan yang tidak diinginkan karena berbagai kondisi, diantaranya adalah jarak kehamilan terlalu dekat, jumlah anak yang sudah banyak sehingga ibu tidak mau hamil lagi, trauma dengan riwayat penyakit yang diderita yang dapat berpengaruh pada kehamilannya saat ini, dan riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya saya akan melakukan pendekatan dengan ibu hamil, mencoba menggali masalah yang dihadapi ibu hamil, memberikan solusi dengan masalah yang dihadapi, dan pada kunjungan berikutnya, saya menganjurkan ibu agar diantar periksa oleh suami, sehingga masalah kecemasan yang dihadapi ibu bisa diatasi berdua dengan suami atau pasangannya. Penggunaan metode hipnosis belum pernah saya lakukan karena sebagian ibu jarang diantar oleh suami untuk periksa karena suami sibuk bekerja, sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Masukan yang dapat saya berikan adalah agar semua ibu hamil diantar periksa oleh suami atau keluarga yang sangat berperan penting dengan kondisi kehamilan ibu, sehingga masalah yang ada pada ibu hamil juga diketahui oleh keluarga yang lain. Dengan demikian, ibu tidak memiliki beban psikologis sendiri dengan masalah yang dihadapi. Terima kasih. Semoga telaah jurnal ini dapat bermanfaat.